Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat. Jos. Nah, hari ini kita masih belajar tentang teks eksplanasi di pertemuan yang kedua. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari, teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasi tersebut ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Nah, ayo kita ingat kembali, kalimat efektif itu yang seperti apa sih? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kalian juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Nah, sekarang kalian buka buku bupenanya jilid 6A halaman 171. Kemudian kalian baca teks yang berjudul radio dan manfaatnya. Sudah ketemu? Sudah selesai membacanya? Nah, sekarang kalian perhatikan soal yang ada di bawah ini. Kalian pilih mana kalimat yang efektif dan kalian beri tanda centang dan tanda silang untuk bukan kalimat efektif. Setelah itu perbaiki sehingga menjadi kalimat yang efektif. Bisa kan? Coba nomor 1 ya. Radio merupakan salah satu dari banyak media massa elektronik. Termasuk kalimat efektif atau bukan? Ya, benar. Ini termasuk kalimat efektif. Kemudian nomor 2, radio memudahkan orang-orang yang belum dan tidak bisa baca tulis untuk mendapatkan informasi atau berita. Nah, ini kalimat efektif atau bukan? Ya, benar. Ini juga kalimat yang efektif karena tidak ada kata yang diulang atau yang berlebih-lebihan. Kemudian nomor 3, banyak para pendengar juga dapat mendengarkan radio dari ponsel pintar mereka. Coba perhatikan, ini kalimat efektif atau bukan? Ya, bukan. Karena apa? Karena sudah ada kata banyak kok masih pakai kata para. Jadi bisa dihilangkan salah satunya. Begitu ya. Nah, nomor 4 dan nomor 5 bisa kalian kerjakan sendiri. Kita dapat menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi.
teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut itu disusun menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu sendiri adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Coba kita latihan dulu ya dengan contoh soal di bawah ini. Adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata ulang seharusnya ditulis satu kali saja, sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, kata-kata tidak baku adalah kata yang penulisannya tidak sesuai dengan PUEB. Itu ya. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara yang resmi dan penulisan karya ilmiah. Kata-kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ciri-ciri tidak baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembacanya. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, untuk latihannya kalian kerjakan tugas bahasa Indonesia. Ayo berlatih, Upena 6A halaman 205.